kami dari kelompok Mentega. Perkenalkan, nama saya Haninda Aulia. Perkenalkan, nama saya Fatma Tayasna. Nama saya Dewi Zahra. Nama saya Nisa Fitriani. Nama saya Betari Aluna. Nama saya Akila Putri Azhara. Di sini kami akan menunjukkan cara membuat mentega. Silakan menyaksikan. Bye-bye. Langkah pertama, tuangkan whipping cream sebanyak 500 ml. Tapi sebelumnya harus dipastikan whipping cream sudah 500 ml menggunakan gelas takar. Selanjutnya, tuangkan whipping cream ke dalam wadah yang lebih besar agar memudahkan ke proses selanjutnya. Kocok dengan whisk atau mixer sampai whipping cream menjadi padat. Dikocok secara bertahap mulai dari kecepatan yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Kocok hingga lemak dengan airnya sampai terpisah. Selanjutnya, tambahkan garam secukupnya. Garam merupakan opsional. Jika kalian ingin membuat unsalted butter, maka kalian tidak perlu untuk menambahkan garam ke dalam adonan. Selanjutnya, pisahkan lemak dengan airnya menggunakan kain dan saringan. Peras hingga hanya tersisa lemaknya atau menteganya saja. Nah teman-teman, ini merupakan mentega yang teksturnya masih sangat lunak. Untuk memadatkannya, dinginkan dengan air dingin agar lebih padat tekstur dari menteganya.
bentuk mentega agar lebih rapih. Bungkus mentega yang sudah dipadatkan dengan plastik wrap. Ini dia merupakan hasil mentega yang sudah dilapisi oleh plastik wrap. Masukkan mentega yang sudah dibungkus ke dalam kulkas agar lebih padat dan tidak mencair teksturnya. Selanjutnya adalah bagian presentasi. Mentega merupakan salah satu bahan makanan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk memasak atau membuat kue. Mentega berasal dari krim susu yang diproses melalui pengadukan, sehingga lemak dalam susu terpisah dan menggumpal. Proses ini sebenarnya bisa dijelaskan melalui materi kimia, khususnya pada pembahasan sistem koloid. Dalam sistem koloid, mentega termasuk jenis emulsi, yaitu campuran dua cairan yang tidak saling melarutkan, seperti lemak dan air. Saat susu diaduk, emulsi dalam susu pecah dan lemaknya berkumpul membentuk mentega. Melalui percobaan pembuatan mentega, kami dapat melihat langsung proses perubahan fasa dan memahami bagaimana koloid bekerja. Pembuatan mentega termasuk dalam ESD atau Education for Sustainable Development, seperti mendorong siswa belajar dari praktik secara langsung atau hands-on learning, mengajarkan keterampilan hidup seperti mengolah makanan sendiri, dan melatih kerjasama, komunikasi, dan berpikir kritis. Nah, selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Yang pertama itu ada alat, yaitu mangkuk, mixer, plastik wrap, sarung tangan plastik, sendok, kain, penyaring, gelas takar, loyang, wadah besar. Yang kedua itu ada bahan, yaitu whipping cream, garam, air dingin. Selanjutnya ada jenis koloid produk yang dibuat. Mentega merupakan salah satu contoh koloid tipe emulsi padat, yaitu sistem koloid yang terbentuk dari dua zat cair yang tidak saling melarutkan, di mana salah satu cairan tersebar dalam bentuk partikel kecil di dalam cairan lainnya. Dalam mentega, air tersebar sebagai fase terdispersi dalam medium lemak, sehingga disebut emulsi tipe air dalam minyak. Proses pembentukan mentega biasanya melalui pengadukan atau pengocokan krim susu yang menyebabkan lemak menggumpal dan memerangkap air serta komponen lain seperti protein dalam struktur semi padat. Stabilitas koloid mentega ini diperoleh dari adanya pengemulsi alami seperti protein susu yang membantu menjaga agar air tidak mudah keluar dari struktur lemak. Ada juga sistem dispersi dan pendispersi jenis koloid dalam mentega. Dalam mentega, sistem koloid yang terbentuk adalah emulsi padat, yaitu jenis koloid di mana fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah padat. Yang pertama, fasenya adalah air. Yang kedua, mediumnya lemak. Terus yang ketiga, mentega terbentuk dari lemak susu yang memerangkap butiran air dalam struktur padatnya. Berikutnya merupakan tabel dari sistem koloid dalam mentega. Selanjutnya yaitu sifat dari jenis koloid emulsi padat. Emulsi padat adalah jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa cairan dan medium pendispersinya berupa zat padat.
Sifat utama dari emulsi padat adalah bahwa meskipun mengandung fase cair, bentuknya tetap padat karena cairan terjebak dalam struktur padat. Contoh sederhana dari emulsi padat adalah mentega dan margarin, di mana partikel minyak atau air tersebar dalam bahan padat. Emulsi padat dapat berperan dalam berbagai aplikasi, seperti pada kosmetik dan obat-obatan, karena mampu menjaga kestabilan zat cair di dalam bentuk padat. Dengan sifat ini, emulsi padat sering digunakan untuk mengontrol pelepasan zat aktif dalam produk farmasi dan makanan. Yang terakhir, kesimpulan mentega yang dibuat dari whipping cream termasuk dalam sistem koloid, lebih tepatnya koloid jenis emulsi padat. Dalam prosesnya, lemak dari whipping cream menyebar dalam air. Lalu, setelah dikocok terus-menerus, lemak tersebut menggumpal dan terpisah dari cairannya, yaitu buttermilk. Ini menunjukkan adanya perubahan dari emulsi cair ke bentuk yang lebih padat. Koloid seperti ini memiliki ciri khas, misalnya membiasakan cahaya atau efek tidal, dan partikel lemaknya bisa bergerak acak saat masih menyebar. Jadi, dari pembuatan mentega ini kita bisa melihat bahwa koloid itu bukan larutan biasa, tapi punya sifat unik yang bisa diamati langsung selama proses pembuatannya. Untuk buttermilk, kita bisa olah menjadi berbagai macam makanan seperti chicken buttermilk.